Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online bersama dengan Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Mari sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, karena kami tahu ketika hidup ini tidak mendengarkan apa yang Kau katakan, apa yang telah Kau rancangkan, maka hidup kami akan menjadi lebih sulit. Tapi ketika kami melakukan apa yang telah Kau rancangkan dalam hidup kami, melalui kebenaran firman-Mu, maka ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, maka semua akan menjadi baik. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi bagian dari kehidupan kami yang kami lakukan. Urapi setiap daripada kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tahu kalau di dalam kehidupan, misalnya dalam pekerjaan, sebuah perusahaan itu bisa dikatakan sukses ketika perusahaan itu mempunyai target atau goal, dan perusahaan itu dapat mencapai target atau goal tersebut. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Kalau kita hidup, mungkin pada masa-masa dulu waktu saya muda, saya punya cita-cita, ingin mencapai suatu target dalam kehidupan saya. Dan bisa dikatakan sukses ketika kita sebagai manusia mencapai target tersebut. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita bisa meraih kesuksesan hidup, saudaraku. Tetapi bukan hanya dari sisi manusia, tapi dari sisi sebagai manusia ilahi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga mengalami kesuksesan dalam hidup kita. Kita akan ambil satu perikop di Filipi 3 mulai 12 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan, ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudaraku, kita bicara mengenai Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa seakan-akan dia telah memperolehnya, tetapi dia sendiri yang ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi setelah dia ditangkap, dia tuh ingin mendapatkan, tapi dengan apa? Dengan melupakan masa lalunya. Jadi istilahnya kalau kita bicara itu start fresh, mulai dari baru. Yang lama, yang dahulu itu tidak diingat-ingat, tetapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya Rasul Paulus. Di ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, saudara dan saya bisa menjadi anak Tuhan bukan karena kita ingin menjadi anak Tuhan, tetapi karena Allah yang telah memilih saudara dan saya. Dan ketika Allah menangkap saudara dan saya akan diberikan satu panggilan untuk kita bukan hanya menuju, tapi kita harus berlari-lari supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hadiah dari panggilan ilahi tersebut. Karena apa, saudaraku? Saudara dan saya bukan sekedar dipilih hanya untuk tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa terhadap kehidupan saudara dan saya. Dan itu yang harus kita jadikan target atau goal dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati kesuksesan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup setiap saudara dan saya. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Rasul Paulus memberikan satu teladan, saudaraku. Nanti kita akan bahas teladan apa yang diberikan supaya saudara dan saya bisa melihat dan meniru dan melakukan seperti apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, ketika kita fokusnya kepada dunia semata-mata, maka itu adalah kebinasaan. Banyak dari mereka yang sudah jadi anak Tuhan, tetapi belum bisa mengarah kepada panggilan sorgawi, tetapi fokusnya kepada kehidupan keduniaan, perkara-perkara duniawi, maka mereka mengalami kebinasaan. Dikatakan ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21 mengatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Tuhan ingin membuat saudara dan saya makin hari makin serupa seperti Kristus, karena itu adalah tujuan akhir panggilan sorgawi kita. Saudaraku, kalau manusia hidup secara jasmani hari-hari ini dengan meningkatnya kesehatan, kualitas standar hidup mungkin 80 tahun, 90 tahun, Alkitab mengatakan 70, 80 tahun, bahkan 90 tahun, banyak saudaraku. Tetapi kita sebagai manusia sorgawi, warga kerajaan sorga, hidup kita ini kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu tidak bicara tahun, bicara selama-lamanya. Oleh karena itu sangat penting saudara dan saya untuk bisa mengarah kepada kesuksesan untuk sampai kepada panggilan sorgawi kita, seperti yang Rasul Paulus katakan. Jadi kalau kita lihat Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan hal-hal yang dahulu, berarti apa? Dia start fresh. Jadi kita lihat grafik yang di depan ditayangkan ini, dikatakan ada starting point, ada tujuan akhir. Jadi manusia hidup itu mempunyai satu garis jalan kehidupan. Kehidupan ini adalah suatu perjalanan, bukan hanya sebuah panggung yang kita bermain, tapi kita harus berjalan. Bahkan kita harus berjalan di jalan kehidupan dan kebenaran, yaitu di jalan yang telah Tuhan sediakan, yaitu mengikut Dia. Kita berjalan, kita start pada satu titik, kita berjalan menuju kepada tujuan dan target kita, yaitu panggilan hadiah sorgawi yang daripada Allah Bapa. Jadi bagaimana kita berjalan itu adalah seperti yang Rasul Paulus, kita harus melihat teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Jadi starting point kita adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau percaya kepadamu, aku mau beriman kepadamu. Maka Allah akan memberikan kita identitas baru sebagai warga kerajaan sorga, di mana kita diberikan satu privilege, satu hak istimewa, yaitu apa? Menjadi anak-anak Allah. Di Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi starting point identitas kita itu sebagai manusia ilahi. Saudara tahu bedanya manusia ilahi dan manusia biasa? Kalau kita melihat satu dongeng mengenai Hercules, kita tahu bahwa ceritanya Hercules adalah anak daripada Raja Zeus yang menikah dengan manusia. Raja Zeus adalah dewa. Dia menikah dengan manusia sehingga menimbulkan satu anak ilahi yang dinamakan Hercules. Dan Hercules menjadi manusia yang terkuat di dunia menurut dongeng. Dan itu pengertian itu saudaraku, kita pakai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak ilahi, sebagai warga kerajaan sorga. Kita adalah suatu yang spesial di bumi ini karena kita memiliki koneksi dengan Tuhan. Kita memiliki suatu keilahian yang Tuhan telah meteraikan dalam tubuh kita, yaitu Roh Kudus sendiri yang dimeteraikan untuk menolong kita, membantu kita, membuat kita menjadi warga kerajaan sorga yang bisa memanggil Allah Bapa sebagai Aba Bapa. Jadi kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan kita mulai starting point kita sebagai warga kerajaan sorga. Dan teladan yang Rasul Paulus berikan adalah how to, bagaimana setelah kita tahu bahwa identitas kita ini adalah warga kerajaan sorga, bagaimana kita bisa mencapai panggilan sorgawi kita. Dan Rasul Paulus memberikan 3 teladan. Di 2 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Pertama adalah menjadi prajurit, saudaraku. Kedua, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan, yang kedua adalah olahragawan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut
peraturan-peraturan olahraga. Jadi ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, saudaraku. Ada istilahnya rule of the game ya. Kalau kita bicara permainan sepak bola itu tidak boleh pakai tangan, itu harus pakai kaki. Dan itu adalah aturan-aturan yang harus diikuti. Dan di dalam kehidupan kita pun banyak norma-norma kehidupan yang kita harus ikutin. Khususnya sebagai anak Tuhan, ada rambu-rambu atau firman Tuhan atau hukum-hukum yang harus kita ikutin dan jalani, saudaraku. Dan ayat 6 mengatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil. Jadi ada 3 teladan atau 3 gaya hidup yang kita harus ikuti. Pertama sebagai prajurit, kedua sebagai olahragawan, ketiga sebagai petani. Kalau sebagai prajurit dikatakan di ayat di 2 Timotius dikatakan bahwa kita tidak usah pusing mengenai soal penghidupan kita karena Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada kita. Janganlah kita khawatir karena kerajaan surga bukan hanyalah mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Jadi kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan fokus kepada duniawi, saudara, tapi fokus kepada perintah daripada Bapa. Karena apa? Ada nilai-nilai kerajaan. Sebagai prajurit warga kerajaan surga, ada nilai-nilai kerajaan yang kita harus ikuti. Kita tahu bahwa sebagai prajurit itu tunduk dan setia, taat pada pimpinan. Itu adalah sesuatu yang mutlak, saudaraku. Tidak ada istilahnya tidak boleh tidak. Saya pernah menjalani satu training ya sebagai rohaniwan yang dipakai oleh Angkatan Darat untuk membina prajurit-prajurit yang beragama Nasrani. Jadi kami sekitar 37 rohaniwan ya, 37 pendeta, kami diutus untuk di training di Jakarta di markas daripada Rindam Jaya ya, di mana kami diikutkan dalam satu barak, kumpul dengan tentara yang lainnya yang betul-betul tentara, dan kami di training untuk bisa mengikuti bagaimana kehidupan prajurit kalau berada di dalam markas barak. Mulai dari tidurnya harus bergantian untuk menjaga ya, setiap orang pasti punya giliran jaga selama sejam setiap malamnya. Kadang ada jam 1 pagi, ada yang dapat giliran jam 3 pagi dan lain sebagainya. Dan kita mandi bersama-sama, kita tidur bersama-sama, kita makan bersama, kita latihan bersama-sama. Saudaraku, di dalam keprajuritan, latihan untuk menjadi seorang prajurit, itu semua bicara mengenai taat kepada pimpinan. Bahkan kita harus selalu minta izin. Kalau mau ke WC pun kita harus izin. Makan pun bersama-sama. Ketika sudah ditentukan waktunya berhenti makan, meskipun makanan kita belum selesai, kita harus taat dan kita berhenti makan. Jadi hidup itu bukan untuk diri sendiri, saudaraku, tapi kita hidup untuk apa yang sudah kita percaya, apa yang sudah kita setujui bersama, yaitu sebagai prajurit. Dan bukan itu aja, kita harus siaga perang. Jadi sewaktu-waktu trompet peperangan atau signal untuk kita siaga dalam kondisi apapun, kita pada waktu itu kita harus langsung siap untuk bisa berperang. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan orang Kristen hari-hari ini, kita semua masuk ke dalam comfort zone ya, di mana ketika sebuah negara, kita bicara negara barat ya, kita tahu bahwa kekristenan di barat itu jauh lebih advance daripada di Asia, karena memang asal mulanya adalah dari sentral, dari Eropa menuju ke barat dan masuk ke Asia. Dan mereka masuk ke dalam satu comfort zone di mana ekonomi menjadi sangat baik, banyak orang mengalami kemakmuran, dan ketika mereka mengalami kemakmuran, mereka tidak mau ke gereja, saudara. Mereka tidak mau ikut Tuhan. Mereka fokus kepada duniawi, sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka tidak siaga. Istilahnya orang kalau kita bicara prajurit itu harus siaga perang terhadap musuh kita. Nah, kita semua tahu musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat penguasa di udara. Jadi ketika kita lengah, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa, selalu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan seringkali bukan pada waktu kita susah, saudara, bukan pada waktu kita menderita, kita jatuh ke dalam dosa. Tapi seringkali kita pada waktu kita masuk dalam comfort zone, dalam satu kenyamanan. Seperti Raja Daud, ketika pada musim berperang, semua prajurit berperang, tapi Raja Daud tidak berperang. Raja Daud hanya berdiri di atas sotoh rumahnya. Dia bisa melihat ke tetangga, melihat ada seorang wanita cantik yang mandi, dan dia jatuh ke dalam dosa. Seringkali kehidupan anak-anak Tuhan, ketika kita dalam satu comfort zone, kita lupa fokus
kepada apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Sebagai prajurit, kita punya nilai kerajaan, kita harus taat pada pimpinan. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus setia dan kita harus siaga perang. Kita melupakan itu semua, saudaraku. Sehingga akhirnya kita menjadi lengah dan musuh masuk. Musuh itu bukan sesama manusia kita, saudaraku, tetapi musuh adalah si jahat, seperti singa selalu mengaum mencari-cari mangsa, tidak pernah tidur, saudaraku. Ketika kita tidak masuk dalam kondisi siaga perang, maka dengan sangat mudah si jahat masuk dalam kehidupan kita dan membuat kita jatuh. Yang kedua adalah olahragawan. Kita tahu dikatakan ada peraturan-peraturan olahraga yang harus kita taati. Seringkali kita lebih suka tidak ikut aturan, karena banyak dari kita mungkin punya pikiran peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sehingga apa? Ketika ada peraturan kita cenderung untuk melanggar. Padahal sebagai olahragawan kita harus sportif, saudara. Kita harus tahu bahwa aturan olahraga itu adalah sesuatu yang sakral untuk sebuah atlet bisa lolos melewati sebuah pertandingan. Dan kita juga harus disiplin, kita harus rajin melatih diri dan harus mau untuk bertanding. Jadi tidak boleh lari dari kenyataan, harus menghadapi pertandingan. Karena kehidupan ini adalah sebuah pertandingan yang harus kita jalani, bukan sebuah pertunjukan yang kita tonton. Nah, seringkali banyak dari kita ikut Kristen, kita menonton, saudara. Menonton Pak Pendeta, menonton pelayan-pelayan Tuhan di gereja dan memberikan kritikan, menjadi wasit ya, memberikan kritikan, oh ini tidak boleh gini, tidak boleh gitu, kok begini, kok begitu ya. Tapi kita sendiri tidak pernah mau untuk rajin melatih diri untuk menjadi anak Tuhan yang betul-betul mau mengikuti panggilan sorgawi Tuhan, sehingga kita ikut untuk bertanding sebagai olahragawan. Karena saudara dan saya, kalau sebagai olahragawan itu tidak bisa, saudaraku. Kalau kita misalnya, kita mau belajar berenang, ya sudah, kita setel saja videonya orang berenang, kita lihat cara-caranya dari video. Oh ya, harus melompat, terus tangannya dibuka, digeber-geber gini, nanti bisa ngambang sendiri. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus ikut terjun untuk melakukan praktek. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk dimengerti, saudaraku, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Sebagai olahragawan, kita tidak bisa hanya melihat dari TV dan belajar. Mungkin kalau hari-hari ini banyak pilot ya, banyak latihan perang itu pakai video game, saudaraku. Mereka tidak perang-perang betul, tapi perang pakai video game. Itu bisa. Mungkin latihan terbang pilot pakai simulasi video game, itu bisa. Tetapi kalau menjadi olahragawan, kita tidak bisa latihan melalui video game atau hanya melalui latihan training visual seperti itu. Kita harus betul-betul ikut terjun. Kalau lari ya ikut lari betulan, saudaraku. Kalau misalnya kita berenang ya ikut berenang betulan. Kalau kita main badminton ya kita ikut main badminton betulan. Jadi itu adalah syarat atau peraturan-peraturan yang harus kita lakukan sebagai olahragawan. Jadi teladan kehidupan yang Rasul Paulus berikan sebagai prajurit, teladan kehidupan yang Rasul Paulus berikan sebagai olahragawan itu memang harus kita jalani. Jadi ketika kita gaya hidup kita, teladan kita mau untuk belajar dari prajurit bagaimana prajurit itu hidup, belajar dari olahragawan bagaimana olahragawan hidup, maka kita akan melalui perjalanan kehidupan kita menuju kepada kesuksesan itu dengan lebih baik, saudaraku. Yang ketiga, dikatakan seorang petani akan menikmati hasil ketika taburan itu dituai. Jadi gaya hidup sebagai petani. Kita tahu petani, saudaraku, petani pasti menabur. Tanpa menabur, petani tidak punya pekerjaan. Karena setelah menabur, sebelum menabur, petani harus mempersiapkan lahannya. Jadi lahan dipersiapkan, habis itu ditabur, habis ditabur disiram, saudaraku, dipelihara, sampai pada waktunya dipanen. Jadi petani itu apa? Kerja keras. Jadi ikut Tuhan itu bukan enak-enakan. Jadi jangan sampai kita ngomong, saya ini anak Tuhan. Kalau anak terima warisan. Nah, kalau pendeta itu baru harus melayani. Hamba Tuhan itu harus melayani. Kalau anak Tuhan tidak usah. Anak akan terima warisan. Nah, itu konsep yang salah, saudaraku. Karena Rasul Paulus tidak pernah memberikan teladan menjadi anak, sebagai anak. Tapi Rasul Paulus memberikan teladan sebagai petani. Sebagai petani, kita harus bekerja keras. Kita harus menabur, ya, menabur kebaikan, menabur apapun yang Tuhan taruh dalam tangan saudara, dalam kehidupan saudara untuk saudara tabur. Bisa kebaikan, bisa banyak hal, bisa kesehatan, bisa menabur uang, bisa menabur harta, bisa menabur semua yang doa yang kita bisa lakukan. Itu kita harus tabur. Kita harus bekerja keras seperti seorang petani. Tidak ada petani nganggur-ngangguran. Tidak ada yang namanya hari Minggu. Yang ada adalah bekerja
bekerja dan bekerja, dan harus tekun, saudaraku. Karena kalau kita tidak tekun, kita tidak selalu memperhatikan tanaman kita akan dicuri. Pencurinya bukan cuma manusia, pencurinya bisa binatang, bisa burung, bisa tikus, bisa hama, dan lain sebagainya. Dan kita harus terus-menerus menjaga lahan pertanian kita. Termasuk yang paling penting adalah mengerti musim. Jadi musim atau mengerti waktu, karena waktu ini adalah sangat jahat, saudaraku. Kita tidak terasa, tahu-tahu sudah pandemi berjalan lebih daripada setahun setengah. Jadi ini sesuatu yang membawa dampak yang tidak baik ya, terhadap perekonomian, tidak baik terhadap kehidupan seluruh manusia, karena ketakutan ada di mana-mana. Mungkin di Indonesia hari-hari ini sudah membaik banyak, tapi kita lihat di luar negeri, di Eropa mulai lagi melakukan satu ledakan-ledakan rekor yang tidak baik. Begitu banyak orang yang terkena penyakit varian baru dari COVID-19 ini. Nah, waktu ini adalah sangat jahat, saudaraku. Kita hidup, kalau secara jasmani dikatakan hari-hari bisa 80-90 tahun, tapi Alkitab mengatakan 70-80 tahun. Kita sekarang, saya sendiri sudah 50 sekian tahun ya, hampir 60 tahun, di mana tidak terasa, tahu-tahu berjalan begitu aja. Kalau kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, maka hidup kita akan menyesal di kemudian hari. Dan kita juga harus mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Dikatakan, Tuhan mengatakan di Matius 24, ketika murid menanyakan kapan adalah hari akhir, Tuhan mengatakan tidak akan lewat satu musim, ya, satu musim dari pohon arah ini berbuah. Jadi ketika kita bicara bangsa Israel merdeka, itu adalah tahun 1948, bulan Mei ya. Dan kita bicara satu putaran itu adalah bicara satu masa, itu bicara bisa 70-80 tahun. Kalau kita bicara 80 tahun, 2028. Kalau kita bicara 70 tahun, 2018. Kita tidak tahu. Kalau kita bicara 100 tahun seperti masa pada waktu bangsa Israel di Mesir, kita bicara 100 tahun, maka itu bisa bicara 2148. Kita tidak tahu, saudaraku. Tapi sebagai petani kita harus mengerti musim. Kenapa kita harus mengerti musim? Kalau misalnya mau hujan, ya, simple. Sebenarnya bukan petani pun, kita sendiri pun tahu. Karena apa? Musim itu terus berjalan, saudaraku. Misalnya 6 bulan panas, 6 bulan hujan. Kalau di luar negeri 4 musim, bisa musim panas, bisa musim semi, bisa musim gugur, bisa musim dingin, bisa musim semi, bisa musim panas lagi. Itu terus-menerus seperti itu. Jadi kalau saudara misalnya sekarang sudah mau musim hujan, mendung, saudara keluar, saudara naik motor, saudara tidak pakai payung atau jas hujan, saudara pasti kehujanan. Jangan kaget kalau saudara basah kuyup. Nah, itu sesuatu yang harus kita mengerti. Sebagai petani kita harus mengerti, oh ini akan hujan, oh ini akan panas, oh ini akan begini. Sebagai anak Tuhan kita harus mengerti dengan gaya hidup petani bahwa ini adalah hari-hari akhir di mana orang-orang cinta uang, tidak hormat orang tua, mereka tidak peduli dengan agama. Dan itu semua Alkitab sudah katakan, saudaraku. Kita sebagai petani, gaya hidup petani yang Rasul Paulus tunjukkan kepada saudara dan saya, kita harus mengerti musimnya. Musimnya sudah tidak ada lagi tunggu, tarsuk, nanti kalau saya sudah berhasil saya baru melayani, nanti kalau saya sudah begini, tidak ada, saudaraku. Apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, saudara tabur. Apapun yang Tuhan berikan saudara talenta, saudara pakai talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah gaya hidup petani. Sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai petani. Demikian Tuhan memberikan teladan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus supaya saudara dan saya hidup bukan untuk tidak melakukan apa-apa, tapi hidup untuk berbuah untuk kerajaan surga. Hidup untuk menuju kepada panggilan surgawi kita. Di Matius 25 kita kalau membaca seluruh pasal, saudaraku, ada 3 perumpamaan yang sangat baik untuk saudara dan saya bisa mengerti. Kenapa? Perumpamaan pertama adalah perumpamaan mengenai talenta. Jadi saudara dan saya diberikan talenta oleh Tuhan. Bukan diberikan saja, saudaraku, tapi kita dipercayakan, ya. Kalau bukan dititipkan, kalau dititipkan, diberikan, kalau diberikan saudara habiskan, kalau dititipkan saudara nanti kembalikan dengan jumlah yang sama. Tetapi diinvestasikan, dipercayakan supaya apa? Supaya kita mengelola. Jadi talenta itu tidak boleh kita taruh saja, tidak boleh kita habiskan, tapi kita harus kelola sampai bisa membuahkan, menghasilkan. Sama seperti kalau kita ke bank, saudaraku. Saudara tentunya ketika menaruh uang di bank, saudara menginvestasikan uang tersebut, talenta tersebut, supaya uang atau talenta saudara bisa memberikan hasil. Nah, demikian pula Tuhan.
mempercayakan kita, menginvestasikan talentanya kepada kita, saudara dan saya, untuk supaya kita bisa menghasilkan talenta. Karena yang menghasilkan talenta, Tuhan mengatakan, engkau telah setia terhadap panggilanku, maka akan memberikan kepercayaan kepada saudara untuk mengelola kota. Jadi ketika kita meraih panggilan surgawi kita, maka bersama-sama dengan Tuhan kita akan memerintah di dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan akan mempercayakan kota kepada saudara untuk saudara memimpin. Itu dikatakan di perumpamaan talenta. Di perumpamaan 5 gadis bijaksana yang bodoh tidak melakukan apa-apa, cuma tidur. Yang bijaksana bersiap-siap. Jadi ketika mempelai pria datang untuk menjemput, yang bijaksana tetap punya minyak. Supaya apa? Supaya pelitanya menyala dan dia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Sedangkan yang bodoh yang tidak melakukan apa-apa, mereka tertinggal karena pelitanya menjadi padam. Karena mereka tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, ditangkap oleh Kristus untuk mengikut Dia, untuk berlari-lari mengejar panggilan surgawi, bukan untuk tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Dan perumpamaan kambing dan domba, perumpamaan hari akhir dikatakan, ketika hari akhir dikumpulkan anak-anak Tuhan, ya, ada yang dikategorikan kambing sebelah kiri, ada yang dikategorikan domba sebelah satunya. Kenapa dikatakan kambing? Kenapa dikatakan domba? Dikatakan domba ketika Tuhan kelaparan, maka domba itu memberi makan Tuhan. Ketika Tuhan kedinginan, domba itu memberi pakaian. Ketika Tuhan tidak punya pakaian, diberikan pakaian di penjara. Itu dikatakan yang domba bingung, kapan Tuhan kami memberikan itu semua kepada engkau? Tuhan mengatakan, ketika engkau memberikan kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, maka itu sama seperti engkau memberikan kepadaku. Dan kambing adalah mereka yang tidak memberikan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Maka yang kambing dibuang ke dalam api neraka, saudaraku. Jadi yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak berbuat apa-apa, itu akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan telah memilih saudara dan saya supaya kita meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan dengan teladan kehidup yang telah diberikan oleh Rasul Paulus sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai petani, untuk kita bisa mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi kita daripada Tuhan. Sehingga akhirnya tujuan akhir kita seperti yang telah Rasul Paulus capai di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan saudaraku, ketika Rasul Paulus menulis surat Filipi adalah ketika dia berada di Roma, di dalam rumah, di penjara, karena menunggu pengadilan dari Kaisar Roma, di mana dia tahu bahwa itu adalah merupakan hari-hari akhirnya dia akan dihukum mati, saudaraku. Tapi dia percaya bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia telah mencapai garis akhir dan tetap memelihara imannya. Karena apa, saudaraku? Karena di 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yaitu kepada saudara dan saya. Mari kita raih panggilan surgawi daripada Tuhan. Kita berlari-lari menuju panggilan surgawi, kita tetap setia untuk merindukan kedatangannya. Maka saudara dan saya akan berhak untuk mendapatkan mahkota kebenaran yang daripada Tuhan. Sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai petani, saudaraku, dengan identitas baru, yaitu melupakan yang di belakang. Sebagai warga kerajaan surga, kita penuhi panggilan surgawi daripada Tuhan. Maka mahkota kebenaran itu adalah menjadi bagian daripada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kamu pada hari-hari ini, di mana kami menghadapi begitu banyak permasalahan, di mana kami menghadapi dunia yang makin hari makin tidak baik, Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ketika Engkau menangkap kami, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk berlari-lari menuju panggilan surgawi kami, dengan memberikan contoh sebagai bagaimana kami bisa mencapai dengan gaya hidup teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani. Maka Engkau yang telah menyiapkan mahkota kebenaran itu, dan mahkota kebenaran itu boleh menjadi bagian daripada setiap daripada kami yang memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.